Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Kirchhoff akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah instrumentasi tentang sensor dengan judul Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis menggunakan Arduino dan sensor moisture sebagai pengukuran kelembaban tanah untuk tanaman cabai. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Anissa dari kelompok Kirchhoff. Nah, aplikasi sensor yang kami gunakan yaitu merancang bangunan sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan Arduino dan sensor moisturizer sebagai pengukur kelembaban tanah untuk tanaman cabai. Nah, yang melatar belakangi hal ini adalah perkembangan teknologi pada sekarang ini mendorong manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta memaksimalkan kinerja untuk terus berinovasi menghasilkan karya-karya terbaru. Teknologi yang dulunya hanya merambah pada bidang transportasi, penelitian, atau fabrikasi kini telah menjangkau bidang pendidikan, kesehatan, produksi makanan, pertanian, hingga perkebunan. Secara khusus, pada aspek perkebunan dan pertanian, teknologi dapat dimanfaatkan pada aktivitas penanaman, pengolahan hasil, dan penyuburan tanaman, khususnya faktor persediaan air yang merupakan komponen sangat penting bagi sektor pertanian. Pada kondisi tanaman cabai yang tidak mempunyai kadar air yang cukup akan mengakibatkan tanaman layu dan keriting. Hal ini akan berpengaruh pada hasil panen yang tidak memuaskan. Penyiraman yang tidak konsisten oleh petani juga turut mempengaruhi kegagalan pertumbuhan tanaman cabai, seperti faktor air yang jauh dari lokasi perkebunan. Hal ini membuat para petani kesulitan untuk menyiram tanaman. Hal tersebut membuat tanaman kekurangan kadar air. Berdasarkan latar belakang inilah membuat kami dari kelompok Hukum Kirchhoff sangat tertarik mengkaji lebih dalam terkait dengan sensor penyiram tanaman otomatis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem penyiraman tanaman otomatis. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema atau sustema dalam bahasa Yunani. Secara definisi, sistem adalah suatu bagian yang saling berkaitan dalam suatu wilayah dan memiliki item-item penggerak. Penyiraman merupakan suatu proses pengaliran air ke dalam tanah untuk menumbuhkan tanaman serta meningkatkan kualitas hasil tanah. Yang kedua yaitu Arduino, merupakan suatu produk edukasi microcontroller sebagai proyek lintasan berlisensi yang dimanfaatkan untuk menciptakan beragam produk akhir yang dilengkapi berbagai modul beserta komponen-komponen elektronika. Arduino ialah sebagai papan microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino Nano mempunyai 14 digital input atau output pin, di mana 6 input sebagai PWM, 8 input analog, koneksi USB, isolator, kristal, 16 MHz, dan tombol reset. Yang ketiga yaitu sensor kelembaban tanah. Adalah sensor kelembaban yang berfungsi sebagai pendeteksi kelembaban dalam tanah. Sensor ini mampu mengukur tingkat kebasahan tanah, misalnya untuk memantau media tanah dalam tanaman. Sensor kelembaban tanah ini terdiri atas dua probe dalam melewatkan arus dalam tanah. Kelembaban tanah adalah sensor yang bertugas untuk mengukur kadar air dalam tanah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor kelembaban. Adapun bagian dari sistem moisture ini sebagai berikut. Yang pertama, tegangan operasi yang senilai 3,3 volt ke 5 volt DC. Operasi saat ini 15 mA, output digital
0 volt hingga 5 volt level pemicu yang dapat disesuaikan dari preset output analog 0 volt hingga 5 volt berdasarkan radiasi inframerah dari nyala api yang jatuh pada sensor LED menunjukkan output dan daya. Ukuran PCB adalah 3,2 cm dikali 1,4 cm. Desain berbasis LM393 dan mudah digunakan dengan microcontroller atau bahkan dengan IC digital atau analog normal. Kecil, murah, dan mudah didapat. Dan yang keempat itu relay. Relay adalah saklar elektronik yang bisa membuka dan menutup rangkaian menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain. Berdasarkan cara kerjanya, relay bisa bekerja dengan adanya medan magnet yang bisa digunakan untuk menggerakkan saklar. Pada saat kumparan diberikan tegangan, maka kemudian akan timbul medan magnet pada kumparan yang disebabkan adanya arus yang mengalir pada lilitan kawat. Nah, yang kelima yaitu water pump atau pompa, yang merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk menggerakkan cairan pada suatu tempat ke tempat lain melalui perpimpaan dengan cara menambahkan energi ke cairan yang dipindahkan dan terjadi terus-menerus. Nah, yang keenam yaitu tanah. Tanah merupakan unsur penting bagi tanaman dan tanah berasal dari pelapukan batu yang bercampur dengan bahan organik atau organisme. Pada dasarnya, tanah terdiri atas 4 bahan utama seperti bahan organik, air, mineral, dan udara. Dan yang ketujuh, pengairan atau irigasi. Air adalah hal yang terpenting dalam kegiatan pertanian. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan tanaman. Pengairan atau irigasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan bertani atau pemeliharaan tanaman. Dan yang kedelapan yaitu tanaman cabai. Cabai termasuk kategori tanaman perdu dari keluarga terong-terongan serta memiliki nama ilmiah yaitu Capsium sp. Cabai berasal dari benua Amerika, lebih tepatnya Peru, yang menyebar negara-negara benua Amerika, Eropa, serta Asia. Eropa setidaknya ada 20 jenis tanaman cabai yang sebagian besar hidup di negara asalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Tri Gunawan Musa akan menjelaskan terkait dengan cara kerja dari sensor. Terdapat 3 tahap cara kerja dari sensor itu sendiri. Yang pertama adalah sensor kelembaban akan tertanam di tanah. Sensor akan mendeteksi kelembaban di dalam tanah, sehingga dengan cara kedua atau tahap kedua dari pengukuran yang diperoleh data sensor, maka diperoleh 2 kondisi, yaitu apakah tanah kelembaban ini kering atau tanah kelembaban ini basah. Dari data tersebut kemudian akan diolah atau dianalisis dengan tahap ketiga, yaitu saat pembacaan sensor tanah mengukur yang sudah kering, maka pompa air secara otomatis menyala dan akan menyirami seluruh permukaan tanah tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika sensor mengukur kelembaban tanah yang sudah basah, maka secara otomatis pompa air akan berhenti atau mati dan penyiraman akan terhenti, yang kemudian akan terjadwalkan kembali ketika tanah tersebut kering, yang akan kemudian menyala dan lain sebagainya. Begitupun seterusnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, perancangan perangkat keras. Perancangan perangkat keras sebagaimana terdapat pada gambar di samping, dirangkai dengan sedemikian kompleks sebagaimana terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah pengujian software dan sistem. Pengujian ini berfungsi untuk menguji apakah software dan sistem hardware telah bekerja dengan baik sesuai dengan harapan. Pada pengujian ini akan dilakukan kinerja terhadap hardware, apakah telah sinkron terhadap algoritma yang telah dikirim ke dalam Arduino. Sebelum melakukan pengujian sistem, dikerjakan pemasangan rangkaian elektronika terlebih dahulu dan hasil rancangan alat penyiraman tanaman otomatis tersebut. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT. Sensor ini menggunakan 2 konduktor untuk melewatkan arus
melalui tanah, kemudian membaca nilai resistansi untuk mendapatkan tingkat kelembapan. Apabila jumlah air lebih banyak dalam tanah akan membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik, nilai resistansi lebih besar, sedangkan saat kondisi tanah kering akan mempersulit proses menghantarkan listrik atau nilai resistansi kurang. Sensor moisture dalam penerapannya membutuhkan daya sebesar 3,3 volt atau 5 volt dengan keluaran tegangan sebesar 0 sampai 0,2 volt. Alat ini dirancang dengan menggunakan bahan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak seperti Arduino IDE fungsinya untuk membuat coding untuk menggerakkan alat tersebut. Adapun perangkat keras seperti Arduino atau sensor moisture, relay, baterai, waterproof, jumper, dan lain-lain. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.